Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Kita bertemu kembali pada materi materi ekonomi akuntansi. Yang pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan siklus akuntansinya ya. Yang pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas dengan tuntas tentang kertas kerja ini. Maka pada materi kali ini kita lanjutkan ke laporan keuangan, anak-anak ya. Oke, laporan keuangan ya, atau tahap pelaporan ya. Laporan keuangan tahap pelaporan ya. Laporan keuangan itu ada 3 nanti: laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca. Kalau ada yang nambah menjadi laporan arus kas ya, tapi kita 3 saja: laba rugi, perubahan modal, dan neraca ya anak-anak ya. Oke, bentuknya seperti ini. Kalau laporan laba rugi, seperti yang kita ketahui bahwa untuk mengetahui bahwa perusahaan itu laba atau rugi, maka kita harus tahu pendapatan ya. Jadi kelompok pendapatan kita taruh di sini, kita jumlahkan. Kemudian beban ya, kita harus tahu beban juga, berapa beban operasional usaha kita taruh di sini, kita jumlah. Nah, sekarang kita kurangi, banyak mana antara pendapatan dan beban. Kalau banyak pendapatan berarti perusahaan kita laba ya, pendapatan lebih banyak dari beban ya. Sedangkan kalau banyak beban, ininya sedikit, nanti ini rugi usaha namanya ya. Oke. Berikutnya laporan perubahan modal. Ya, ini laporan perubahan modal anak-anak. Modal awal kita tulis ini, kemudian kita tadi ada laba bersih tadi taruh di sini. Prive kita kurangi prive. Ini jadi tambahan modal ke sini. Baru ini kita jumlahkan awal dan tahan modal menjadi modal akhir gitu ya. Itu cukup mudah. Neraca ya, neraca itu gambaran posisi keuangan perusahaan. Kalau kita pengen tahu perusahaan kita itu kaya atau tidak, banyak hartanya atau tidak, itu bisa dilihat dari laporan neracanya, karena laporan neraca itu menggambarkan posisi keuangan, posisi harta perusahaan. Oleh karena itu dalam neraca terdiri dari akun harta, utang, dan modal. Hartanya berapa, utangnya berapa, modal awalnya atau modal akhirnya itu berapa. Neraca dapat disusun dalam bentuk stafel dan skontro. Tapi kalau stafel itu atas bawah, kalau skontro itu kanan dan kiri. Yang paling mudah saya adalah bentuk skontro ini, kanan dan kiri. Oke. Kita langsung mulai. Nah, ini bentuk neraca, bentuk skontro malah yang dilaporkan kan, seperti yang Bapak kehendaki tadi. Kolom sebelah kanan harta, kiri adalah utang dan modal, atau di depan saya berarti di sini kolom sebelah kiri harta ya, sebelah kanannya utang dan modal ya. Ini harta, utangnya berapa, modalnya berapa. Oke, kita praktekkan sekarang. Arus kas yang kita bahas. Oke. Nah, anakku sekalian, kita ambil dari neraca sini. Jadi yang dibuka adalah ini anak-anak ya. Bentar ya. Cukup jauh ya. Ini datanya dari sini seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa laporan kertas kerja ini kita gunakan untuk menyusun laporan keuangan. Maka pertama adalah laba rugi yang kita susun. Di sini pendapatannya 7.250 atau 7.250.000. Jadi 7.250 jumlahnya pendapatan. Ini beban ya. Dilihat beban-beban ini dimasukkan semua di kolom beban tadi ya. Kita masukkan semua anak-anak. Oke. Pendapatannya kita jumlahkan, beban banyak kita isi, kita jumlahkan, jumlahnya ini ya. Ini belum teratur anak-anak. Kita rapikan dulu supaya teratur. Oke, kurang 1. Kalau detail kadang-kadang begini, kalau nggak diperiksa lagi ya, kalau nggak diedit lagi ya. Oke, kita jumlah ke bawah jadi ini 750 kurang ini jadi 4450, sama dengan kertas kerja tadi ya, nilainya itu. Yang kedua kita buat laporan perubahan modal ya. Laporan perubahan modal anak-anak ini. Modal awal kita tadi 10 juta, kemudian dapat laba sekian, kita isi, kurangi prive. Laba bersih kurang prive,
4.450 dikurang 600 jadi sisa 3.850. Ini adalah tambahan modalnya. Jadi 10 juta ditambah dengan 3.850 dapatnya 13.850 itu menjadi modal akhir. Oke. Terakhir kita buat laporan neraca. Laporan neraca itu kita lihat dari kolom neraca. Nah ya, kolom neraca. Kolom harta yaitu yang berkode 1 semua numpuk di sini. Sedangkan kolom utang dan modal ini isinya adalah kode 2 yaitu kelompok utang dan kode 3 modal. Tapi privé tidak kita masukkan karena privé sudah masuk di laporan perubahan modal ya, supaya tidak double. Oke. Ini anak-anak kita mulai dari kas, cadangan itu tinggal ngisi semua di kolom neraca di neraca lajur tadi. Ya, kita isi semua di sini. Kemudian untuk piutang karena ada cadangan piutang tak tertagih lagi kita kurangkan. Oke ya. Ada perlengkapan, ada asuransi dibayar di muka, ada sewa dibayar di muka. Kita jumlahkan semua, kita kurangi 100 ini dapatnya 16.150. Kemudian harta tetap kita adalah peralatan. Peralatan kita 8 juta dikurangi akumulasi pensiun peralatan 800 jadi sisa 7.200. Kita jumlahkan dapatnya 23.350. Harus seimbang nanti dengan ini. Oke, sekian utang. Utang kita tadi ada 3. Ya, cuma bedanya yang 2 utang lancar, yang satunya utang jangka panjang. Utang usaha dan utang gaji termasuk utang lancar 3.100.000 dan 1.000 ini diambil dari kertas kerja ya, tinggal pindah ke sini anak-anak. Jumlahnya 4.500.000. Utang bank 5 juta. Ya. Utang bank 5 juta. Ini kita sesuaikan lah supaya seimbang. Oke. Bentar ya. Diedit nah. Oke. Nah, baru ketemu. Jadi ini 4.500.000 ditambah 5 juta jadi 9.500.000. Ini kelompok utang. Utang kita semuanya 9.500.000. Kemudian ditambah dengan modal. Modal kita adalah 13.850. Dari mana ini? Laporan perubahan modal tadi, ya. Sehingga sekarang total modal total utang dan modal adalah 23.350 sama dengan total harta. Jadi aktiva sama dengan pasiva kan gitu kan. Harta sama dengan utang dan modal. Oke anak-anak, sampai di sini laporan kita tentang pembuatan laporan keuangan ya, materi kita tentang pembuatan laporan keuangan sampai di sini. Nanti anak-anak bisa coba ya dengan praktek yang sudah saya berikan, praktek tugasnya itu ya, dengan membuat laporan keuangan ini. Terima kasih atas perhatiannya dan kita akan berjumpa pada materi berikutnya. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.